Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya sore hari ini. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali beribadah bersama-sama walaupun masih melalui siaran online. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari saya ajak kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan pada sore hari ini, agar Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita melalui firman-Nya pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kalau kami anak-anak-Mu dapat berkumpul melalui siaran online pada sore hari ini, itu semua oleh karena kemurahan daripada Tuhan. Kami mensyukuri pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami, jemaat Tuhan, selama seminggu ini, dan kami bersyukur karena penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Bapa, sebelum kami masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kiranya Tuhan mau mensucikan setiap kami, sehingga kami layak untuk mendapatkan berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini renungan firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama. Saya beri judul berkenan sampai tua kepada Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan hidup manusia semua ada batasnya. Mulai dari kecil, kemudian beranjak remaja, ya, pemuda, pemudi, dewasa, kemudian menjadi tua. Lalu di saat-saat tertentu, kemudian secara alamiah manusia menjadi tua dan pada akhirnya mati. Itu tidak bisa dihindari, saudara, karena itu memang kenyataannya. Ya. Tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup sampai ratusan tahun, ribuan tahun, tidak ada, saudara. Ya, firman Tuhan katakan, ya, dalam Mazmur dikatakan bahwa umur manusia itu adalah 70 tahun. 80 itu sudah anugerah. Ya, walaupun banyak yang juga lebih tua, saudara. Ya, tapi banyak juga yang masih muda sudah mati. Ya. Tapi sore hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana hidup kita berkenan sampai tua kepada Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, ada banyak orang-orang yang sejak kecil, remaja, pemuda, pemudi, ya. Kemudian mereka begitu setia kepada Tuhan. Mereka begitu taat kepada Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan mereka kemudian melayani Tuhan dengan penuh semangat. Rasanya tidak ada waktu yang luang yang mereka pakai untuk kepentingan pribadinya, hanya untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu berjalan sebagaimana mereka inginkan. Mereka ingin melayani Tuhan. Tetapi terkadang, saudara, di saat-saat tertentu seseorang kemudian jatuh di dalam dosa. Lalu justru di usia-usia yang sudah lanjut, ya, dulu ada seorang pendeta bilang, katanya lansia itu umur 50. Pas waktu itu saya umur 50, saya protes sama dia. Saya bilang kalau lansia itu udah 50, Pak. Lo lansia berapa? Katanya, ya lansia 60 lah. Ya buktinya sekarang kan, yang namanya lansia itu umur 60 ke atas baru boleh vaksin. Vaksin COVID, saudara. Nah, itu kenyataannya. Ya. Dan ada banyak orang-orang justru di usia-usia yang sudah lansia, justru jatuh di dalam dosa. Lalu pada waktu mereka diingatkan, waduh, dasar memang aktivis gereja, saudara. Jadi pakainya ya ayat-ayat firman Tuhan dan contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Musa aja marah-marah terus. Sampai akhirnya dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Padahal dia yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengeluarkan umat Israel dari tanah penjajahan
di Mesir. Kemudian muter-muter 40 tahun. Keburu tua, saudara. Tapi satu saat dia marah-marah kepada umat Israel. Dan Tuhan tidak senang hal itu. Lalu Tuhan tidak izinkan dia masuk. Dia hanya bisa melihat dari jauh, saudara. Ya, tinggal selangkah lagi, ya, dia dapat masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi dia tidak bisa, saudara. Ya, bahkan ada lagi orang yang bilang begini, oh Raja Daud aja kok, dari muda dipakai Tuhan luar biasa, sudah kemampu jatuh dalam dosa, ya. Ya, Uria disuruh kirim ke medan perang, Batsheba diambil jadi istrinya, saudara. Ya. Itu pakai ayat-ayat Alkitab. Ya. Dan kita melihat ada banyak orang-orang yang kemudian terus jatuh di dalam dosa. Ya. Dan tidak ada pertobatan sampai matinya. Bukan hanya manusia, artinya jemaat biasa, saudara. Pendeta besar juga begitu, saudara. Sampai mati juga masih tetap dalam dosa. Tidak ada pemberesan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, hati-hati, saudara. Nah, kita melihat seseorang yang berkenan sampai usia tua di hadapan Tuhan, itulah harus menjadi contoh bagi kita. Dan kita punya contoh yang luar biasa di dalam Alkitab kita. Tokoh Alkitab yang luar biasa. Dan ini harus menjadi contoh bagi setiap kita. Dari muda, dia berkenan kepada Tuhan sampai di usia tua, sampai akhir hidupnya. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini adalah kerinduan bagi setiap kita. Ya, mungkin kita pada waktu muda kita tidak berkenan. Tapi Tuhan masih berikan kesempatan kita justru di usia tua kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ada istilah, ya. Muda, ya, kaya raya. Muda foya-foya. Ya. Tua kaya raya. Mati masuk surga. Ya, itu bagus, saudara, istilah itu. Tapi apakah berkenan di hadapan Tuhan? Ini sesuatu yang harus kita lihat. Dan contoh yang terbaik yang kita bisa lihat di dalam Alkitab kita adalah dari seorang Yosua. Dan kita akan baca bersama-sama di dalam Yosua pasal 1, ayat 1 dan beberapa ayat. Saya akan lompat beberapa ayat ini sampai di ayat yang ke-8. Ya. Ayat pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ya. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan, yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah baca firman Tuhan mengenai seorang Yosua. Ya. Dia luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan sampai di usia tuanya, sampai dia mati. Ya, kalau kita baca sampai kitab Yosua yang terakhir bagaimana dia mati, tetap ya berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita bandingkan dengan apa yang tadi saya ceritakan di awal, bagaimana seseorang yang dari muda kemudian begitu aktif melayani dan sebagainya, lalu justru di usia tua jatuh di dalam dosa. Saudara, rasanya sangat disesali. Tetapi kita bersyukur sore hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau kita ingin berkenan sampai tua di hadapan Tuhan, ada satu contoh, ada model, ada role yang kita bisa teladani, yaitu seorang Yosua. Nah, Yosua dapat melakukan ini karena dia melakukan beberapa hal yang penting, yang sangat mendasar, dan ini yang perlu kita contoh. Bapak Ibu Saudara, kenapa demikian? Ya, Yosua dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa. Dia adalah seorang yang memang dari sejak muda dia berkenan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yosua 23 ayat 1 sampai 16, ya, Yosua sampai masa tuanya dia tetap teguh di dalam Tuhan. Ya, kita tidak akan baca ayat-ayat itu, tapi saudara bisa baca nanti. Di dalam Yosua 23 ayat 1 sampai 16, bagaimana Yosua sampai tua dia berkenan tetap teguh di dalam Tuhan. Begitupun dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 13. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Yosua, itu bukan sesuatu yang tahu-tahu muncul begitu saja, tapi semua itu melalui proses. Karena sejak muda dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia layani adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang benar-benar menginginkan orang-orang yang melayani dia adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Yosua dapat tetap sukses dan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karena kalau kita baca di dalam Yosua 24 ayat 14, ya. Di sini Yosua membuat satu pernyataan kepada orang banyak. Dia katakan di sini, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Yang pertama saudara, dia takut akan Tuhan. Di dalam kehidupannya dia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam hal ini bukan seperti pengertian-pengertian orang yang takut. Ya, wah aku takut begini ya. Ada banyak contoh ya saudara di jalan-jalan gitu. Ya, kalau ada polisi takut dia melanggar. Tapi kalau tidak ada polisi dia melanggar. Nah, itu takut yang manusiawi. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yosua takut akan Tuhan adalah hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Dia tidak melihat Tuhan secara langsung, tetapi dia tahu bahwa Tuhan itu ada. Apalagi kita, saudara. Ya, saat itu Allah bisa berbicara, ya, berfirman kepada Yosua secara langsung. Ya, tapi dia tidak bisa melihat secara langsung fisik daripada Allah. Hanya dia mendengar suara. Kita saat ini lebih susah, saudara. Ya, walaupun ada banyak katanya orang tiap hari dia bisa ngobrol dengan Tuhan. Nggak tahu bagaimana caranya. Saya juga kepingin, saudara. Tapi ya nggak bisa kan. Nggak semua orang punya ya karunia seperti begitu. Ya. Ada yang tiap hari Sabtu naik ke sorga, Minggu balik untuk pelayanan. Capek, saudara. Ngarang aja. Ya. Tapi kalau kita melihat Yosua, dia katakan di sini bahwa takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kalau Tuhan kelihatan baru takut. Enggak, saudara. Tuhan kan enggak kelihatan. Ya. Tetapi Yosua tetap mengatakan bahwa takut akan Tuhan. Artinya hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Dan dia lakukan itu di dalam kehidupannya. Kemudian dia katakan, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yang kedua, dia takut akan Tuhan. Yang pertama, dan yang kedua, beribadahlah kepadanya
dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ada banyak orang Kristen saat ini karena pandemi COVID-19 tidak bisa beribadah seperti gereja kita. Ya. Itu malah katanya ya mumpung nggak ada ibadah katanya. Ya, santai bleh. Ya. Ada banyak alasan-alasan yang diberikan. Ya. Tetapi tidak takut, tidak taat beribadah dengan setia, saudara. Kalau kita takut kepada Tuhan dengan benar, kita akan taat beribadah. Ya, dengan setia. Dikatakan tulus, ikhlas. Tulus, ikhlas, dan setia, saudara. Ya. Kuota saya nggak ada, saya nggak bisa nonton siaran online. Ya, kita berdoa ya supaya saudara yang tidak punya kuota, Tuhan bisa berkati sehingga punya kuota untuk tetap setia, ya, beribadah secara tulus, ikhlas, dan setia kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di situ. Yang berikutnya, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Ini satu prinsip dasar daripada keyakinan seorang Yosua kepada Allahnya. Dan ini juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus benar-benar ya setia hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak ada lagi Allah lain. Ya. Diingatkan bahwa nenek moyang daripada Yosua itu mereka beribadah di sebelah sungai Efrat dan di Mesir kepada Allah-Allah yang lain. Ya. Zaman sekarang kan begitu, saudara. Ya. Berdoa sama Tuhan, Tuhan nggak jawab. Cari dukun, saudara. Cari orang pinter. Berarti yang bodoh itu yang cari orang pintar, saudara. Ya kan begitu. Ya. Nah, kita melihat di sini. Yosua ingatkan itu. Ada 3 hal. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, taat beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yang ketiga, jauhkanlah Allah-Allah lain selain daripada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh, saudara. Pada saat kita menghadapi masalah, persoalan, rasanya Tuhan tidak jawab doa kita. Rasanya Tuhan, bagaimana ini? Sudah, ya, cari dukun aja. Saudara justru akan semakin dalam ditipu oleh iblis. Jangan sampai saudara lakukan itu. Kita melihat contoh daripada Yosua. Tuhan sudah membimbing dia dan dia mempunyai kesimpulan. Dia katakan kepada umat Israel pada waktu itu, sudah tua dia. Jangan sampai kalian beribadah kepada Allah lain. Ya. Kemudian di dalam ayat ke-15 Bapak Ibu Saudara, Yosua menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dia menunjukkan imannya yang teguh. Ya. Ayat 15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah bukti daripada iman Yosua yang teguh. Makanya dia tetap berkenan sampai tua kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia mempunyai iman yang teguh. Kalau kita melihat di dalam perjalanan Yosua memimpin umat Israel, menyeberangi mulai sungai Yordan, sehingga masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Apa saudara pikir dia tidak menghadapi tantangan? Ada banyak tantangan. Kita ingat bagaimana dia memimpin umat Israel untuk merobohkan tembok Yeriko. Secara manusia itu tidak mungkin, saudara. Begitu luas, tinggi, dan tebal dari tembok Yeriko itu. Dia akan berpikir, no way, tidak mungkin ini terjadi. Tapi apa yang kita lihat? Karena dia taat dan setia kepada Tuhan. Ya, imannya teguh. Tuhan perintahkan, kelilingi 7 kali. Ya, 7 hari, 7 kali. Dan apa yang terjadi?
mujizat Tuhan terjadi. Dan ini yang membuat dia semakin teguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah tidak pernah ingkar janji. Ya, saudara, kita harus mencontoh seorang Yosua. Dari pengalaman-pengalaman rohani dia dengan Allah, itu membuat dia teguh sampai tua. Ya, berkenan sampai tua. Mari, Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk kita harus hidup berkenan kepada Tuhan sampai masa tua kita, sampai akhir hidup kita. Karena Tuhan sudah menjanjikan kehidupan yang kekal bersama Dia di sorga. Dan itu adalah impian bagi setiap manusia. Ya, kita hidup di dunia ini hanya sementara, saudara. Ya, tetapi kita punya satu impian bahwa kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Hidup kekal bersama dengan Dia. Saudara tidak kepingin kan, saudara, untuk lahir kembali jadi manusia? Capek kan, saudara? Ya. Kadang-kadang kalau dalam perjalanan hidup kita pernah melakukan kesalahan, rasanya kayak bisa, kalau bisa kita mundur lagi untuk tidak melakukan kesalahan itu. Sudah nggak bisa, saudara, nggak bisa. Tidak ada itu, ya, time travel untuk balik lagi ke tahun-tahun yang sebelumnya. Nggak bisa. Apapun yang sudah terjadi, terjadilah. Tapi yang jelas, Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita diingatkan untuk kita berkenan sampai tua, sampai akhir hidup kita kepada Tuhan. Sebagaimana Yosua sudah lakukan. Dan pada akhir hidup daripada Yosua, bagaimana dia berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini yang paling penting. Kiranya Tuhan memberikan kepada setiap kita pertolongan apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan terus menyertai, menolong saudara dan saya. Karena kita di dalam menghadapi hidup ini, secara manusia kita tidak sanggup, saudara. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sebagaimana Yosua, ya, dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Dia tahu, dia katakan tadi, kalau kamu mau pilih Allah yang lain, Allah Amori, Allah di Efrat sana, terserah. Tapi aku dan seisi rumahku, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Artinya dia tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan sore hari ini memberkati kita semua. Untuk kita tetap berkenan kepada Tuhan sampai di usia tua. Sebagaimana Yosua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini atas firman-Mu. Mengingatkan setiap kami untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan kami penuh dengan kelemahan. Tapi kami bersyukur Roh Kudus Engkau sudah berikan kepada kami. Semua orang percaya. Oleh karena itu kami mau mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus kuatkanlah kami. Teguhkanlah iman kami. Sehingga kami benar-benar melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami terus bertahan sampai di usia tua kami. Iman kami tetap teguh Tuhan. Kami akan terus takut akan Tuhan. Dan kami taat beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Sehingga kami pada kehidupan kami ini, kami akan terus berkenan di hadapan Tuhan sampai usia tua kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Berkati Tuhan, agar firman Tuhan ini dapat menjadi rema di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Dan hidup daripada setiap jemaat-Mu diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan menyertai setiap kami, berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan. Kalau mereka sakit juga Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala persoalan masalah Tuhan memberikan jalan keluar dan kemenangan. Dan kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai setiap sidang jemaat-Mu. Mulai sore hari ini sampai Maranatha. Engkau datang kembali untuk menjemput setiap kami mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin.